Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng enjing para sedulur, sugeng Makarya. bekerja makarya. Ugi sugeng enjing Pak Martono yang ada di Saradan, Jawa Timur. Salam sehat Pak Mar. Saat ini saya etak-etak videonya. Ini saya berada di dekat rumah saya, yaitu juga punya tanaman porang seperti ini. Ini berkat bimbingan dari Pak Martono sebagai Ketua PPCI Indonesia. Ini saya alhamdulillah sekali sudah mempunyai tanaman porang ini sebagai sampel yang lebih banyak, yaitu di lahan sawah dan lahan di pertegalan atau nak jenenge Jawane ning Tegal. Ini sebagai contoh bahwa ini hasil dari tanaman umbi tahun kemarin, dan alhamdulillah sekali tahun kemarin saya bersyukur sekali sudah panen, sudah saya jual hasil panennya itu karena tidak lepas dari bantuan teman-teman. Ini Pak Samsiri, coba diperlihatkan, itu petani muda, itu juga petani milenial. Saat ini alhamdulillah sekali sudah menghasilkan dikit-dikit untuk saya belikan pejet, itu ya sudah pejet sapi-sapi itu untuk hasil dari porang itu Mas. Alhamdulillah sudah bersyukur. Maka dari itu monggo petani-petani muda semangat untuk menanam porang. Nanti hasilnya untuk beli sapi, untuk beli tanah, untuk beli apa, yang jelas untuk menabung. Yang penting semangat Mas, itu salah satu untuk meningkatkan ekonomi warga. Terima kasih Pak Martono yang sudah membimbing saya sebagai petani porang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dadi yang ada di Semarang. Saya juga ikut senang karena hasil dari porang musim kemarin bisa buat beli pedet atau sapi, yang mana sapi adalah bisa juga menambah ekonomi seorang petani. Dan pelengkapnya adalah petani ya mesti biasanya nek petani ki ngingu rojo koyo. Dan nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Dadi, yang mana dulu tahun 2019 saya pernah menyampaikan konten dengan judul investasi ala petani. Jadi investasi ala petani itu apa saja yang dilakukan. Jadi hasil dari panen kita ketika kita sudah setahun atau 2 tahun melakukan sudah kembali modal. Karena panen pertama atau musim pertama biasanya cuma panen katak, musim kedua panen katak dan sedikit panen pilih atau yang besar yang 2 musim. Kalau 3 musim sudah panen katak dan umbi produksi. Kalau sudah 3 musim biasanya sudah bisa menghasilkan mengembalikan modal seperti itu. Modal selama 3 musim juga, baik itu bibit, obat-obatan, perawatan dan sebagainya. Jadi selama 3 musim biasanya itu adalah keluar modal seperti itu. Dan dari sisa pendapatan itu bisa kita manfaatkan untuk proses jangka panjang dengan investasi. Investasi ala petani itu ada 3. Jadi tanam investasi ala petani itu ada 3. Yang pertama yaitu ternak, yang kedua emas, yang ketiga adalah tanah.
Tapi yang paling ringan adalah ketika ada hasil berapapun untuk seorang petani bisa diwujudkan atau dibelikan ayam. Jadi ayam sambil terutama kan kalau petani di daerah pedesaan untuk khususnya ayam kampung itu kan gampang. Jadi kita sambil ternak ayam kampung walaupun diliar itu juga menambah pendapatan. Kalau agak lebih banyak lagi kita bisa dengan kambing, karena kambing juga sangat terjangkau karena harganya paling ya 1.500 sampai 2 jutaan. Jadi kita belikan kambing dapat berapa ekor pun nggak masalah. Kalau kita ada kelebihan lagi dari dananya, bisa kita belikan lembu atau sapi, nanti digemukkan atau mungkin untuk indukan, itu tergantung kesukaan masing-masing. Jadi dari situlah dengan Raja Kaya kita bisa juga menambah aset kita. Jadi investasi tanam aset kita macam itu. Cuma kalau Raja Kaya itu memang ada errornya juga. Kalau kurang perawatan ya semakin kurus, kadang juga ada penyakitnya seperti itu. Tetapi error itu nggak usah kita bahas di sini. Dan kalau ada kelebihan lebih lagi bisa juga dibelikan emas, tapi bukan emas perhiasan, tetapi emas batangan. Yang biasanya emas batangan itu mulai dari 5 gram, 10 gram dan seterusnya. Itu bisa beli di Pegadaian. Karena kalau emas itu cenderung tidak menurun. Jadi karena yang kena penurunan nilai itu cuma uang, kalau emas nggak ada, view-nya nggak turun kalau emas. Tetapi untuk emas mungkin petani-petani tertentu saja yang simpan emas seperti itu. Kalau petani tradisional cenderung enggak. Atau kita bisa juga kalau dananya banyak bisa kita wujudkan untuk membeli tanah. Jadi untuk membeli tanah itu puncaknya adalah di tanah, karena tanah itu penurunan view-nya nggak ada, malah naik terus. Dan kalaupun banyak petani-petani yang cenderung larinya ke beli mobil, beli motor seperti itu. Kalau beli mobil motor itu cenderung turun lur view-nya. Kalau hasil dari panen seorang petani dibelikan motor, dibelikan mobil, itu cenderung sesuai kepentingan saja lur. Kalau nggak untuk kepentingan, untuk gaya-gayaan, itu nilainya akan turun. Karena setahun saja untuk barang bergerak, dalam artian aset armada itu biasanya cenderung turun. Jadi untuk petani itu yang terbaik adalah untuk bikin asetnya yaitu ternak dan juga emas batangan ataupun tanah. Itu cenderung nggak akan turun view-nya atau nilainya nggak akan turun. Dan doa saya semoga semua petani porang bisa menjaga asetnya dan hasilnya bagus. Untuk tahun 2022 ini semuanya berhasil. Walaupun materi ini pernah saya sampaikan juga di tahun 2019. Jangan bisa simak atau scroll di channel kami Martono Porang Madiun, bangun aset ala petani. Titip salam untuk Mas Sairi dan Mas Dadi
dan juga petani-petani milenial yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Semoga petani-petani yang lain bisa menyusul Mas Dadi. Hasil panennya bisa dibelikan pedet ataupun sapi ataupun kambing, ataupun ditabung dengan logam mulia atau emas batangan, atau bisa juga dibelikan tanah. Dan ada cerita sedikit, tahun 2020 itu ada suatu desa yang panen porang itu saingan beli mobil lur, api-apian mobil gitu. Dan itu bahkan puluhan mobil satu musim itu. Tapi bagi saya kalau mobil itu sesuai kebutuhan saja, karena mobil motor itu cenderung nilainya turun atau view-nya turun. Kalau kami sarankan bahwasanya lebih baik ternak, logam mulia, emas ataupun tanah saja. Semoga diawali dari Semarang yang materi itu saya sampaikan tahun 2019 ternyata sudah bisa dilaksanakan di tahun 2021 walaupun harga porang pas rendah oleh Mas Dadi. Semoga akan disusul Mas Dadi yang lain di seluruh Indonesia. Begitu dulur, semoga bermanfaat ulasan kita, dan petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.